fi wujuhim nadratan na'im. Di sini sebutkan innal abrara, ya, dulur. Jadi al-abror itu orang yang berbakti, yang kebaktiannya diterima oleh Allah. Nah, itu yang terpenting. Yang kebaktiannya diterima oleh Allah. Nah, sungguhnya al-abrara lafi na'im, orang-orang yang berbakti itu ada dalam kenikmatan. Jadi ini kan sebenarnya sinyal dulu ya, sinyal dari Allah bahwa kalau sampean semua ingin dapat kenikmatan, ya, kalau sampean semua ingin dapat kenikmatan, itu ya dengan cara mengurangi kenikmatan di dunia gitu, mengurangi kenikmatan di dunia. Supaya apa? Supaya kalimat lafinaim benar-benar sampean dalam kenikmatan itu nyambung gitu. Ya. Alal aro iki yang turun duduk di atas dipan sambil melepas pandangan. Jadi sambil melihat scenery, sambil melihat view, unblock view gitu ya. Tanpa batasan pandangan yang benar-benar luas. Benar-benar tidak terbatas. Nah, seperti pandangan saya sekarang, saya ada di pinggir tol karena mobilnya bannya meletus. Jadi ya disyukuri aja. Disyukuri aja. Bannya meletus soalnya mobilnya mau tak ganti nggak boleh seseorang. Jadi ini yang wajib kita syukuri. Nikmat apapun lah di dunia ini harus menjadi trigger kita bahwa oh iya ya, aku kok terlalu nikmat gini. Kayak tadi saya juga gitu. Ya, nyusu-nyusu mau ke wisudanya Gus Al. Setelah itu nanti jam 8 saya harus ke bandara. Nah, rencananya begitu. Tapi dengan sekarang masih ada di tol gini ya, tidak boleh mengeluh itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Wah ini gara-gara tidak boleh wes diterima aja. Itu namanya kalau saya mengeluh berarti saya tidak terima dengan ujian Allah. Itu. Yang penting tidak selamat boleh. Enggak. Nah, hal-hal yang kita rasakan entah itu kendala sekecil apapun kayak ban meletus gini kan menurut saya ya kendala kecil lah. Sampai kendala besar yang membuat kita terjatuh, membuat kita gagal. Wes ayo kita nikmati saja. Untuk apa? Untuk mendapatkan itu loh nanti. Lafi na'im tadi loh, ya. Yang ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, kamu bisa lihat dari wajah mereka itu. Wajah mereka itu bahkan terpancar kenikmatan itu sejak di dunia itu loh. Sejak di dunia. Kenikmatan yang benar-benar ndak palsu ya. Kenikmatan yang bukan abal-abal itu. Ya, jadi dia itu merasakan nikmatnya surga itu sejak sekarang. Apa kenikmatan itu? Serendah apapun ya level ketika ujian di dunia itu selalu diterima dengan lapang dada. Nanti di akhirat yusqawna mir rahiqim makhtum. Sekarang saya tanya, khamr itu haram enggak? Sekarang. Haram, Gus. Haram. Kenapa khamr yang dijadikan simbol nanti untuk minuman di akhirat? Kenapa hal yang haram sekarang dijadikan simbol atau dijadikan ya beda, misalnya yang sering disebut itu khamr. Padahal khamr itu haram ketika di dunia. Kan masih banyak, kenapa sih nggak disebut misalnya nanti dikasih minuman cendol, nanti dikasih minuman dawet terenak, itu kenapa sih? Ada sih yang memang madu atau apa, tapi yang paling sering itu khamr. Nah coba kita bedah, kira-kira kenapa kok justru apa yang dulu diharamkan di dunia, tetapi malah dijadikan iming-iming nanti di akhirat, yakni khamr. Apa kira-kira? Coba. Ayo diskusi. Kira-kira karena apa?
Ibunya banyak yang senang komer sama bunyi-bunyian Gus, supaya menahan diri. Ya, apalagi? Agar Kira-kira- manusia punya batasan, Gus. Izin Apalagi? Gus. Izin Gus. Karena Homer itu apa? Simbol kebebasan. Terima Homer kasih. simbol kebebasan. Kebebasan gimana itu? Orang-orang sekarang yang merasa bebas, nggak mau mengikuti aturan Tuhan kan biasanya yang suka minum-minum Homer gitu. Jadi nanti mereka akan diberi kebebasan. Ya, apalagi? Kenikmatan dunia harus dikurangi, Gus. Sehingga kita akan Ya, menemukan apalagi? kenikmatan akhirat. Monggo. Kenapa kok Homer hal yang diharamkan? Malahan yang dijadikan iming-iming itu loh. Kenapa? Apa Pak Jo? Nggih. Kalau yang saya lihat teman-teman itu kalau minum Homer itu bangga, Gus. Bangga banget itu. Bangga ya? Nggih. Bangganya gimana Bangga. kok minum Homer bangga itu? Itu udah bangga, pede, terus ya seakan-akan gimana ya? Kayak aktualisasi kebebasan itu tadi, Gus. Jadi seneng banget gitu loh kalau dia pas pegang gelas kemudian menegak minuman itu, karena di sini sekitar saya banyak banget, Gus, begitu. Ya, ya. Ya, jadi ada kebanggaan, ada kebebasan, ada apa? Ya. Unsur memang kesengajaan ya, kesengajaan jarak istilahnya itu. Jarak terhadap perintah Allah. Bangga kalau melanggar perintah Allah itu. Nah, ini juga menjadi pertanda lah, menjadi simbol kepada orang-orang yang melanggar. Oke, kamu melanggar di sini. Kalau kamu minum Homer sekarang itu kenapa dilarang? Karena pertama memabukkan, lalu ada dampak-dampak jelek gitu ya. Tetapi nanti kata Allah, kalau yusqauna mir rahiqim makhtum, kamu nanti kalau mau minum Homer di akhirat, itu Homer yang tidak memabukkan. Kamu ya dapat kebanggaan seperti yang dibilang Pak Jo tadi. Kemudian kamu juga dapat kebebasan. Wis, intinya Allah sedang memberi sinyal bahwa apa yang diharamkan di dunia itu hanya sebentar. Nanti itu tidak diharamkan lagi gitu loh. Kamu sekarang misalnya pengen perempuan cantik, pengen jabatan tinggi, pengen dipan-dipan dari emas, kekayaan melimpah, rumah mewah, kendaraan mewah, rumah megah. Itu tahanan sebentar. Ya kayak Homer tadi gitu loh. Sebentar, nanti tak kasih. Jangankan kok cuma Homer, kan gitu. Jangankan kok cuma satu tanah, satu are, 1 hektar. Kamu nanti kasih arduhas samawati wal ard. Tanah seluas langit bumi tak kasih kata Allah. Cuma fasbir, bersabarlah. Tuh, ya gitu ta. Homer enggak dilarang cuma sebentar sekarang tok. Sekarang tok. Kamu juga begitu dalam hal perintah misalnya ya, dalam hal perintah. Sholat, sampean disuruh sholat 5 waktu itu cuma sekarang. Nanti sudah enggak, karena kehidupan di sana itu ya sholat itu. Nanti enggak disuruh puasa, enggak disuruh zakat, karena sedekahkan harta itu cuma sekarang. Nanti sudah enggak ada orang miskin di sana. Saya ulangi ya. Jadi sampean di sedekah harta itu, nanti di akhirat nggak ada orang miskin. Nanti di akhirat juga nggak ada kebutuhan agama, nggak ada. Juga nggak ada perjuangan agama. Sampean disuruh berjuang agama itu cuma sekarang.
nanti udah nggak disuruh berjuang lagi. Gitu lah. Sama, jadi kita arahkan ke sana. Maka kalau kita ingin benar-benar fi wujuhim nadratan naim, benar-benar ingin mendapatkan yang di wajah-wajah kita itu ada nadratan naim, tampak kehidupan yang benar-benar apa tadi? Benar-benar memikat yang menyenangkan hati tadi, benar-benar yang sudah segalanya tadi, maka yaitu tadi kita harus benar-benar menahan diri di dunia. Kalimatnya jelas, ya. Kemudian khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu miskun, baunya, aromanya, atau bahkan parfumnya itu dari minyak kasturi. Nggak tahu kayak minyak kasturi di akhirat itu seperti apa ya. Kira-kira seperti apa minyak kasturi di akhirat tuh, dulur? Kira-kira seperti apa? Ayo sekarang tak tanya, parfum sampean masing-masing apa sih? Pak Jo, parfumnya Mas Marhaban Jambi itu apa? Kuzul, Gus. Parfumnya apa? Coba, parfum yang paling mahal milik siapa coba? Baunya nggak kayak gitu-gitu aja, ta? Soalnya saya terus terang memang nggak pernah pakai parfum saya. Saya paling sabun sudah selesai, wis. Nggak pernah saya nggak punya apa, colognes atau air spray, nggak punya saya. Nggak, bukan karena nggak bisa beli atau nggak ingin atau apa. Saya nggak merasa, ya nggak merasa penting, tah karena cuma bojo saya saja yang mengatakan saya nggak bau mungkin, tapi saya merasa ya kalau selama saya nggak terlalu berkeringat dan lain sebagainya, alhamdulillah ya baik-baik aja tuh, cukup dengan sabun itu. Nah nanti di akhirat itu lur, atau apa istilahnya, abab ya, bahkan bau mulut sampean yang sedang puasa itu loh katanya kayak minyak kasturi. Wallahu a'lam seperti apa minyak kasturi itu. Gitu. Jadi ini yang ayo kita. Maka terakhir itu dulur, fal ya wa fi dzalika, dan untuk yang demikian itu kata Allah, falyatanafasil mutanafisu, kamu itu berlomba-lombalah. Siapa yang nyuruh berlomba-lomba? Bukan Gus Glory, bukan dulur. Yang menciptakan hidung saya dan sampean, yang menciptakan mata, kaki, perut, kepala saya dan sampean, yang perintah untuk berlomba-lomba. Berarti apa penting? Berarti apa berharga? Berarti apa harusnya menjadi skala prioritas? Berarti apa? Kenapa kita suruh berlomba? Karena selama ini kita nggak berlomba. Kalau sudah berlomba kan nggak mungkin disuruh berlomba-lomba. Berarti kita selama ini itu masih ya klengseng gitu. Alhamdulillah lah. Ini kalau dulur di kajian tafsir ini insya Allah sudah klengseng lah. Klengseng kan sudah menuju ya, lumayan ya kan. Yang namanya klengseng itu kan sudah menuju ya toh. Daripada berhenti kan berarti atau berpaling. Insya Allah yang hadir di sini nggak berpaling lah. Insya Allah sudah menoleh, sudah menghadap ya. Cuma karena kalimatnya berlomba berarti kita tahu klengseng toh sama ini. Ya, klengseng itu apa ya? Ya menuju tapi dengan langkah yang masih gontai, dengan langkah yang masih ya wis saelah gitu kan. Nah, padahal perintah Allah apa? Berlomba, bersegera untuk apa ya? Ya, dengan penuh keinginan, penuh semangat, penuh
penuh dedikasi, penuh komitmen, konsistensi begitu. Nah, ini yang mungkin masih belum kita miliki. Karena itu ayo mengikuti kalimat yang tadi. Falyatanafasil mutanafisun. Nah, sekarang the question mark adalah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan keinginan untuk berlomba. Kan kadang keinginan berlomba itu masih kurang. Nah, kira-kira gimana menurut sampean semua? Agar keinginan dan motivasi untuk berlomba itu muncul. Apa yang perlu kita lakukan? Coba, silakan. Ayo ngobrol. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya motivasi rangsangan untuk berlomba-lomba itu muncul gitu loh. Ayo. Ini kan kalimatnya Allah jelas. Falyatanafasil mutanafisun. Nah, biar mau berlomba itu gimana gitu. Janji Allah, Gus. Bagaimana? Janji Allah, Gus. Ya. Oke, janji Allah. Lah, biar orang itu yakin akan janji Allah. Sebenarnya janji Allah udah dibaca juga berkali-kali, disampaikan para penceramah juga. Gimana biar di hati kita tumbuh itu loh. Mari silakan, ayo ngobrol. Oke. Izin guys. Karena rangsangan hadiah yang diberikan, jadi kita berlomba semangat itu kan karena rangsangan hadiah, guys. Nah, kalau di sini berarti kan melihatnya di Quran surat Ali Imran 133 itu, guys. Mendapat hadiah seluas langit dan bumi itu, guys. Atursuun. Rangsangan hadiah yang perlu kita gimana kan, Mak Jo? Itu dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Yasin, dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Waqiah, dan banyak surat-surat lain yang memuat tentang iming-iming akhirat. Gimana? Ditempelkan dalam salah satu bilik hati kita, guys. Sehingga itu selalu terpaku begitu, guys. Oke. Terima kasih. Siapa tadi? Pak Yan, Bu Yayan gimana? Iya, Gus, bikin Gus. Ya, silakan Pak Yan. Gus. Kita tuh punya motivasi itu karena ada ini Gus. Ya. Jadi, seperti disampaikan wasari ila magfiratin itu kan. Ya. Nah, kita tuh harus teriming-imingi dengan di surga. Karena apa? Kalau di surga itu kan kita hidup bebas, Gus. Jadi tidak lagi ada aturan takwa itu untuk di dunia. Di sana tidak ada lagi perintah, di sana tidak ada lagi larangan. Jadi hidup sakar PDW di sana boleh, kan? Mau minum khamar, mau berzina, mau dengan apapun boleh, Gus. Nah, jadi iming-imingnya itu kita iming-imingnya surga, tuh. Tadi kan dibilang, Gus. Jadi di sana tuh tidak ada lagi aturan, larangan sudah tidak ada, perintah sudah tidak ada perintah sholat, tidak ada sedekah, juga mau ngapain lo boleh di sana. Itu mungkin itu, Gus. Waalaikumsalam. Ya, itu satu. Nah, itu iming-iming yang luar biasa sebenarnya. Di mana manusia itu kan sejak dulu diciptakan sejak zaman Nabi Adam. Itu kan sudah di surga, sudah bebas puas sembarang kaliren lah. Hanya satu, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati, jangan engkau makan, jangan engkau sentuh, jangan engkau langgar buah ini. Satu tok, tapi rasa penasaran manusia itu seringkali membuat mereka ingin bebas sepuas-puasnya. Itu sejak dulu. Sejak di zaman ketika masih di surga. Lalu ketika di dunia, niatan posesi itu masih terbawa. Justru di situ ujiannya. Nah, sehingga yang disampaikan Pak En tadi, gimana caranya kemudian di hati kita itu iming-iming itu muncul bahwa nanti itu akan bebas lepas puasnya. Mungwai hanya saja jangan sekarang. Loh, padahal ya Dulur. Kalau kita bandingkan bahwa nanti di akhirat itu akan forever, abad dan mukhalid dan everlasting, for good selamanya. Kenapa kok kalau dibandingkan dengan sekarang yang paling kenikmatan 70-80 tahun, kita nggak kepencut. Nah, inilah
Makanya berkali-kali di SPMA itu menanamkan keyakinan karena belum yakin. Karena belum yakin. Jadi segala iming-iming kebebasan nanti tidak pakai sholat, tidak pakai puasa, tidak pakai zakat, tidak pakai haji, juga tidak dilarang ini itu tidak diyakini bahwa itu is it true gitu loh. Bener tak itu gitu. Sehingga ini yang harus kita tumbuhkan terus, ditempel di bilik hati kita, diiming-iming terus. Makanya itu dulur, izinkan saya dan juga saya mengajak sampean untuk selalu mengulang-ulang terus. Ya, repetition. Mengulang terus kampanye tentang itu. Mengulang terus kehendak bagaimana kita mengajak hati kita untuk ingat dan ingat terus. Karena ada hal lain yang selalu melupakan gitu loh. Makanya kadang hal lain itu apa ya, setan. Lewat berbagai macam cara. Terutama kampanyenya setan dan dajjal itulah sesuatu yang sekarang muajalan. Apa yang tampak dan segera sekarang. Sehingga kecenderungannya keliru, kalah itu ya karena kayak gitu. Karena itu sampean dan saya ya saya ajak untuk jangan malu, jangan ragu, jangan jemu, dan juga jangan keluh bibir kita, lidah kita untuk menyuarakan ini. Untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Untuk dulur, hari saya ini sambil sedang agak batuk, agak greges sedikit. Tapi ya tetap aja, karena memang saya mencintai kajian ini, saya mencintai aktivitas ini, sehingga insya Allah selama badan ini masih diberi Allah kuat, selama matahari mentari masih bersinar, everywhere, anytime, anywhere, insya Allah. Nah, saya tak ajak untuk itu juga. Ini sebagai satu di antara ikhtiar untuk falyatanafasil mutanafisun tadi. Ya, saya cuma itu aja, karena ya itu tadi, merasa belum cukup, tapi dengan cara ayo dicukupkan. Merasa belum terlalu banyak amal, ya ayo diperbanyak. Tidak hanya berhenti, wah saya belum banyak amal, saya belum cukup sangu, lalu berhenti, enggak. Meskipun kadang agak klengseng, ayo tetap maju. Ya, siapa yang tahu bahasa Indonesianya klengseng, saya tolong dibantu. Terutama yang dari lulusan IKIP Malang itu harus tahu apa itu bahasa Indonesianya klengseng. Gontai itu. Apa Pak? Gontai. Kalau Jalan gontai santai. itu kan karena apa? Karena badan yang lemes. Tapi kalau klengseng itu sebenarnya badannya kuat. Memang orangnya itu awang-awangan, males itu loh. Lewes. Jadi saya melihat dengan semua di kajian ini, insya Allah lah sudah semangat, kemudian upaya ke arah sana itu sudah cukup besar. Ya itu cuma kata Allah kurang, ayo kurang gitu, karena mungkin masih melihat kita masih banyak halangan. Karena itu dulur, saya rasa itu kajian kita. Ayo kita semangati terus, motivasi kita dengan banyak mendekat kepada Allah. Insya Allah nanti gambar yang tadi disampaikan oleh Pak Jo, Pak Yan tadi akan nempel di kita. Iming-iming itu juga akan selalu muncul menjadi reminder, menjadi repetition di hati kita. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Saya terus terang apresiatif, senang dengan kesemangatan sampean semua.
yang tetap konsisten, semoga juga istiqomah dalam jalan ini, dan ayo tetap saling bahu-membahu lah. Mungkin juga kapan-kapan nanti akhir Desember atau apa, yuk kita gathering kajian tafsir ini bareng, ketemu di mana gitu. Siap, Ngaji Gus. bareng. Ya kan? Cuma ya yang terjangkau lah, ngaji di mana bareng ketemu gitu. Kayaknya yang tengah-tengahan itu nggak mungkin Jambi, tapi Bali kayaknya. Jogja gitu, Gus. Jogja ya Pak Wid ya? Iya, siap, Gus. Oh boleh. Berarti pokoknya yang ditempati itu yang jadi host gitu kan? Insya Allah. Usul Gus, di Kalimantan aja Gus, biar luas Gus. Gimana? Di Kalimantan aja biar luas Gus. Kalau Bali kan Kalimantan kecil, Gus. siap. Nah itu baru Kalimantan biar luas. Iya. Kalimantan Timur ya. Gimana? Kalimantan Timur siap? Mana ini orangnya Sepaku. Kalau enggak, Kutai Kartanegara. Mana Kalimantan Timur suaranya? 7. Kalimantan Timur pada ikut ini, nggak berani ngomong, khawatir ini. Siap Nyebrang nggak pakai Kalimantan Timur? kapal. Mana Pak Tris? Oke. Ya, semoga Allah merahmati kita dan menuntun kita nanti, insya Allah lah, jika kita niat manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh dan diridhai Allah, insya Allah ketemu. Termasuk dalam keselamatan. Amin. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita, menyehatkan kita, jasmani rohani kita ya. Menyelamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa inna astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu sayyidina. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa tahsina min al-jinn wa syaitan wa rabbana minna. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة واحسن هدينا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك وانذر لنا وتمسنا لك ورنا ربنا افرغ لنا صبرا وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dibantu sama bapak-bapak dari patroli jalan tol ini loh. Tapi masih belum bisa. Semoga dimudahkan Gus, lancar, aman, selamat. Terima kasih. Terima kasih Gus.